batu berukuran 2 meter kali 3 meter. Peti batu tersebut dahulu masih batu utuh, belum dipahat mula-mulanya. Mula-mula dia belum dipahat, dia adalah muntahan Gunung Toba yang meletus 75.000 tahun silam. Dan meletuslah Gunung Toba yang terpasat di dunia 75.000 tahun silam, memudahkan segala batu-batuan yang terbesar, banyak bertebaran begini, Allah dalam. Dan yang sedang-sedang, termasuk yang kecil-kecil. Dan juga sumber-sumber air di seluruh Pulau Samosir ini. Maka terjadilah Danau Toba sekarang kita lihat. Itu adalah dahulu akibat dari Gunung Toba yang meletus 5.000 tahun silam. Dan kejadian tersebut nyata dan sering disiarkan di televisi di acara on the spot. Kisah nyata terjadinya Danau Toba. Dan menurut ahli-ahli geologi baik dari Indonesia maupun dari luar negeri. Tapi ada dari versi lain, dari versi mitos dan legenda atau fiktif. Kalau menurut mitos dan legenda atau fiktif, dahulu seorang pemuda memancing di pinggir sungai, lalu mendapat seekor ikan mas. Dia hari ini mendapat ikan mas, esok harinya ikan masnya mau disembelih. Begitu dia mau tangkap ikan masnya, bisa berubah menjadi seorang gadis yang dewasa, cantik, seksi, dan ramah. Dan berkata kepada pemancing dengan mengatakan, mohon saya jangan disembelih atau dipotong, tapi jadikanlah saya pendamping hidupmu atau istrimu. Nah, nanti apabila kita punya anak atau keturunan, mohon tidak diberitahu kepada anak kita bahwa ibunya berasal dari seekor ikan mas. Nah, setelah mereka berumah tangga, punya anak, anaknya pria, baru berusia 5 tahun, sedang enak-enaknya diajak bermain, sedang bandel-bandelnya, tapi orang tuanya, bapaknya, kewalahan menemani atau mendidiknya. Sampai-sampai orang tuanya, bapaknya mengatakan, dasar kamu anak nakal, memang ibumu berasal dari ikan mas. Dia melanggar janjinya, akhirnya karena dia melanggar janjinya, ibunya, istrinya menangis, dan terjadilah hujan yang lebat, terus dan terjadi banjir bah. Akhirnya terjadilah Danau Toba yang kita sekarang. Versi mitos, legenda atau fiktif. Dan kalau kisah nyata adalah Gunung Toba yang meletus 75.000 tahun silam. Ya. Jadi sampai sekarang juga masih ada Gunung Tobanya jalan. Tapi menurut ahli-ahli geologi tidak aktif. Dan sudah diperiksa gunanya di daerah perbukitan sana. Dalam danau ini, tapi tidak aktif lagi. Lagi ahli-ahli geologi. Kita tidak tahu apa mereka pernah sama mereka. Tidak tahu ahli-ahli geologi tidak aktif lagi. Tidak menunjuk lagi. Setelah ditemukan batu ini lalu dipasang. Oke, terlobang. Tidak bisa dimasukkan di mata-mata. Ukuran 2 meter ke 3 meter. Dan di sini juga dibuat wajah raja. Kepala besar, mata besar, hidung besar, rambutnya melengkung. Yang ini wajah pelimanya. Belakang wajah permaisuri. Tapi wajah raja ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kepala. Hanya itu harus simbol aja. Ya, simbol batu raja. Dahulu menandakan raja ini seorang raja yang cerdas dan bijaksana dari kepala juga raja. Matanya juga besar dibuat dahulu raja ini mampu mendidik manusia. Kita bisa melihat kita bisa lihat wajahnya, apakah dewasa atau pria atau wanita. Tiga sini hidungnya juga besar, dan raja ini mampu mencium. Apabila ada seseorang atau beberapa orang yang tidak baik, raja sudah bisa mencium aromanya. Penciuman yang tajam, menandakan dahulu rambut raja ini panjang seperti wanita. Dari lahir sampai wafat tidak pernah digunting atau dipotong. Dia panjang seperti wanita. Tapi dari rambut yang panjang tersebut, raja ini mampu atau bisa menerbangkan lumpang atau lusung dari batu. Lumpang atau lusung tetap menyerupai daun pala. Itu bisa diterbangkan oleh Raja Siloker ini apabila ada musuh atau penjahat yang datang kemari mengganggu atau membuat onar atau menyerang. Raja mengusirnya, menghalaunya dengan cara menerbangkan lumpang atau lusung. Akhirnya musuhnya takut terkena batu yang diterbangkan oleh raja. Tapi raja tidak pernah punya niat untuk membunuh musuhnya, hanya menghalau menakut-nakuti musuhnya agar musuhnya mundur tidak jadi menyerang. Baik sudah besar dahulu melamar seorang gadis. Belakang itu menjadi permaisurinya, istrinya itu. Ternyata itu adalah seorang putri raja dari Santar Simalungun. Raja ya, Raja Damani. Pada saat dia seorang putri raja, dia mengatakan kepada Raja Siraputar, apabila Raja Siraputar mampu menjinakkan gajah, saya baru bersedia menjadi istri. Nah,
Raja itu mau membuktikan apakah raja sebenarnya sakti atau tidak. Nah, ada termampu raja maka bantuan panglimanya. Panglimanya ini adalah seorang panglima yang mampu kasih yang marga satuan, mampu yang tidak satuan termasuk gajah. Perangkala raja dibantu oleh beberapa pasukan ke daerah Aceh. Daerah Aceh. Saya mau bilang ini Pak, Bapak mirip sama Bupati Aceh Tamiang. Mirip. Bulat ya. Ada hubungan keluarganya. Mungkin saya dahulu tertukar di rumah sakit. Saya tadi saya perhatiin Bapak. Bisa aja. Memang manusia itu banyak yang kemiripan. Makanya cari yang ada yang kembar tapi tidak saudara sepupu lain orang. Ada yang kembar-kembar gitu. Baca mirip-mirip. Tidak ada keturunan darah. Banyak itu. Mirip. Iya. Iya. Sekarang kan banyak cari yang kembar-kembar. Tapi tidak saudara, tidak sepupu gitu. Beda suku, beda agama. Kembar. Gitu. Ada itu wajahnya mirip-mirip gitu.